Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairia Sari Sitorus dengan NIM 41933211025 dari kelas PSPFC 2019. Di sini akan menjelaskan proses pembuatan instrumen dan rubrik penilaian. Pengertian instrumen. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk pengumpulan data. Instrumen penelitian sangat erat kaitannya dengan teknik pengumpulan data. Setiap teknik pengumpulan data akan memiliki bentuk instrumen yang berbeda pula. Langkah-langkah menyusun instrumen penelitian. Dalam menyusun instrumen disarankan mengikuti langkah-langkah berikut. 1. Analisis variabel penelitian. 2. Menetapkan jenis instrumen. 3. Menyusun kisi-kisi atau layout instrumen. 4. Menyusun item instrumen. 5. Menguji cobakan instrumen. Tes. Pengertiannya, tes adalah instrumen atau alat untuk mengumpulkan data tentang kemampuan subjek peneliti dengan cara pengukuran. Misalnya, untuk mengukur kemampuan subjek penelitian dalam menguasai materi pelajaran tertentu, digunakan tes tertulis tentang materi tersebut. B. Kriteria tes. Kriteria tes ada 1. Reliabilitas tes. Tes sebagai instrumen atau alat pengumpul data dikatakan reliabel manakala tes tersebut bersifat handal. Tes yang handal adalah tes yang dapat mengumpulkan data sesuai dengan kemampuan subjek yang sesungguhnya, yang tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi termasuk oleh letak geografis. 2. Validitas tes. Tes sebagai instrumen untuk mengumpulkan data dikatakan valid manakala tes itu bersifat sahih atau item-item tes mampu mengukur apa yang hendak diukur. Terdapat dua cara uji validitas, yaitu validitas logis dan validitas empiris. Validitas logis diperoleh dengan cara judgement ahli yang kompeten. Validitas empiris adalah validitas yang diperoleh melalui uji coba tes pada sejumlah subjek yang memiliki karakteristik yang diasumsikan sama dengan subjek penelitian. Langkah penyusunan instrumen tes tertulis. 1. Memilih kompetensi dasar atau KD yang akan disusun, soalnya dari kurikulum yang berlaku. Memilih materi esensial yang terdapat pada KD. 3. Menentukan level kognitif yang sesuai dengan tuntutan kompetensi dalam KD. 4. Merumuskan indikator sesuai dengan level kognitif dan bentuk soal. Bentuk tes pilihan ganda memiliki kelebihan, yaitu dapat memberikan hasil yang objektif, yang tinggi dan dapat dipercaya. Dalam pengoreksian jawabannya tidak sulit dan lebih representatif dalam hal mencakup dan mewakili materi yang telah diajarkan. Akan tetapi, bentuk pilihan ganda juga memiliki kelemahan, yaitu kurang dapat mengukur atau mengungkap proses berpikir yang tinggi atau mendalam. Terbuka kemungkinan bagi tes T untuk bermain spekulasi dan menebak jawaban, dan pembuatan butir soalnya tidak semudah tes esai. Berikut contoh instrumen tes. Rubrik. Pengertian rubrik. Rubrik adalah suatu panduan bagi fasilitator pembelajaran untuk melakukan penilaian yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap mutu pekerjaan siswa atau mahasiswa. Rubrik dapat pula digunakan sebagai umpan balik terhadap mutu pekerjaan siswa atau mahasiswa. Di dalam suatu rubrik, terdapat satu set kriteria yang digunakan untuk menilai kinerja dari suatu pekerjaan atau tugas tertentu oleh individu atau kelompok siswa atau mahasiswa, serta menyediakan lebih detail grade capaiannya. Dengan demikian, rubrik membantu fasilitator memberikan penilaian lebih objektif sesuai dengan capaian pembelajaran. Dan berikut contoh dari rubrik.